Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan serial Silsilah Nabi-Nabi di TV Peradaban. Baru Emirates Sabun Bidara Body Wash. Emirates Sabun Bidara Body Wash dengan ekstrak daun bidara pertama di Indonesia. Kandungan ekstrak daun bidaranya berfungsi untuk menyembuhkan jerawat, mencegah penuaan dini pada kulit, dan menghaluskan kulit kering. Pada episode 11 bagian 2 kali ini, kita akan mengupas lebih dalam tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam setelah diangkat sebagai anak petinggi Mesir. Bagian kedua ini melanjutkan kisah pada bagian 1 yang lalu. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, and share channel TV Peradaban, serta like dan share video lainnya dari kami. Yusuf pun tumbuh menjadi remaja yang memiliki ketampanan tiada banding, dan hal ini menjadi buah bibir di kalangan masyarakat di seantero Mesir. Tidak hanya ketampanan wajahnya yang mempesona, Yusuf juga dibekali Allah kedudukan atau kekuasaan dan ilmu saat usianya menginjak dewasa. Para mufassir berbeda pendapat terkait usia Yusuf ketika menginjak dewasa. Imam Malik, Zaid bin Aslam, dan Asy-Sya'bi menyatakan yaitu ketika Yusuf baligh, sementara Sa'id bin Jubair berpendapat saat Yusuf berusia 18 tahun. Ad-Dahhak menyebut 20 tahun, Ikrimah menyebut 25 tahun, dan As-Suddi menyebut 30 tahun. Akan tetapi, Ibnu Abbas, Mujahid, dan Qatadah menyebut 33 tahun, sedangkan Hasan bin Ali menyebut 40 tahun dengan dikuatkan firman Allah, sehingga apabila ia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun. Ketampanan Yusuf yang tiada tara itu telah membuat istri Kitfir yaitu Zulaikha tergoda dan mengajak Yusuf untuk berselingkuh dan berzina dengannya di rumahnya. Ia menutup semua pintu rumahnya dan mulai memaksa Yusuf. Akan tetapi Yusuf dengan sopan menolaknya dengan mengatakan, "Aku berlindung kepada Allah, sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik." Yusuf mengingatkan Zulaikha akan kebaikan suaminya yang tidak mungkin dikhianatinya. Sesungguhnya Yusuf pun mulai tergoda oleh Zulaikha, akan tetapi Allah jaga Yusuf dan Allah palingkan darinya keburukan, hingga selamatlah Yusuf dari bujukan nafsu dan tersadar kembali. Akan tetapi Zulaikha telah dikuasai fitnah asmaranya. Dikejarnya Yusuf supaya mau melayani gejolak nafsunya. Yusuf pun berlari menuju pintu dan dikejar oleh Zulaikha, dan ditariklah baju Yusuf hingga sobek terkoyak. Saat sampai di pintu, ternyata Kitfir muncul di depan pintu yang terbuka tersebut, dan Zulaikha pun mulai melancarkan fitnah terhadap Yusuf untuk menyelamatkannya dari kemarahan suaminya. Zulaikha menuduh Yusuf bermaksud jahat terhadap dirinya dengan mengatakan, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?" Yusuf pun membela dirinya bahwa justru wanita itulah yang sesungguhnya menggodanya dan ia menolaknya. Dan simpang siur kesaksian antara Yusuf dan Zulaikha itu ditengahi dengan kesaksian dari pihak keluarga Zulaikha. Saksi tersebut mengatakan, jika baju gamisnya Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta dan dia Yusuf termasuk orang yang benar. Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat." Dengan demikian, suami Zulaikha jadi paham bahwa Yusuf adalah orang yang benar dan istrinya telah melakukan tipu daya untuk membohongi suaminya dan orang lain yang menyaksikan peristiwa memalukan tersebut.
Allah kembali menyelamatkan Yusuf di hadapan suami Zulaikha, dan Kitfir meminta kepada Yusuf untuk tidak memperpanjang persoalan ini, karena Kitfir juga ingin menjaga kehormatan keluarganya dan memintanya untuk memohon ampun atas dosa-dosanya. Suami Zulaikha meminta Yusuf untuk tidak memperpanjang persoalan ini, merahasiakan kejadian itu agar tidak menyebar ke publik Mesir, karena akan menjadi aib bagi keluarganya, serta memaafkan atas kesalahan istrinya, dan Yusuf mentaati kemauan Kitfir tersebut. Akan tetapi, berita tentang kasus Zulaikha dan Yusuf tersebut telah menyebar ke seluruh penjuru kota dan menjadi perguncingan di antara para istri-istri pejabat kerajaan Mesir. Dr. Abdul Karim Zaidan menuliskan bahwa yang membocorkan berita ini adalah pelayan-pelayan Zulaikha yang diberitahu secara rahasia bahwa dia mencintai Yusuf. Mendengar gunjingan di kalangan ibu-ibu istri pejabat Mesir, Zulaikha pun mengundang istri-istri pejabat tersebut dalam sebuah jamuan pesta. Disiapkanlah jamuan dan pisau bagi mereka untuk memotong jamuan yang disediakan. Kemudian Zulaikha berkata kepada Yusuf, "Keluarlah dan tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya Yusuf, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri, seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia." Dari sini, Zulaikha membuktikan kepada istri-istri pejabat Mesir tersebut bahwa apa yang dia lakukan terhadap Yusuf adalah hal yang wajar saja. Dibuktikan bahwa istri-istri pejabat tersebut juga sangat terpesona dengan ketampanan Yusuf. Saking terpesonanya wanita-wanita itu pada ketampanan Yusuf, sampai-sampai tangan mereka teriris oleh pisau saat memotong hidangan pun tidak dirasakan, kalah oleh kekaguman mereka pada ketampanan Nabi Yusuf. Dan Zulaikha berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya, dan sungguh aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tapi dia menolak." Zulaikha sepertinya masih menaruh cinta dan dendam terhadap Yusuf, dikarenakan menolak keinginannya dan menyebabkan dirinya dihina orang-orang Mesir. Dia pun mulai menggoda lagi Yusuf dan mengancam untuk memenjarakan Yusuf sekiranya masih menolaknya lagi. Dan wanita-wanita terpandang di Mesir yang mulai terpesona dengan ketampanan Yusuf juga mulai ikut mendorong Yusuf supaya menuruti saja kemauan Zulaikha. Ketika Yusuf mendengar ancaman bahwa Zulaikha akan memenjarakannya jika ia tidak memenuhi keinginan perempuan itu, Yusuf pun menolaknya dengan tegas. Yusuf berdoa kepada Allah bahwa penjara lebih ia sukai daripada memenuhi ajakan mereka untuk bermaksiat. Yusuf pada dasarnya secara manusiawi memiliki kecenderungan dan ketertarikan kepada Zulaikha, dan dia khawatir sekiranya Allah tidak hindarkan ia dari tipu daya wanita-wanita Mesir, maka dia bisa saja tergoda ajakan mereka, sehingga ia memilih penjara lebih baik baginya. Dan Allah mengabulkan doa Yusuf, menghindarkannya dari tipu daya mereka. Allah melindungi Yusuf dari perbuatan zina, dan Yusuf pun menolak semua ajakan maksiat dari wanita-wanita terpandang Mesir tersebut. Setelah semakin terbuka tentang kebenaran Yusuf dan kesalahan dari istri Kitfir, dan untuk meredakan opini publik tentang peristiwa yang memalukan itu, maka akhirnya Yusuf diputuskan untuk dijebloskan ke penjara sementara waktu. Hal tersebut tidak lain untuk memberikan kesan kepada publik Mesir bahwa Yusuflah yang salah sehingga ia dimasukkan ke penjara. Kalau Yusuf benar, dia tidak mungkin dipenjara, sekaligus menyelamatkan martabat keluarga Kitfir. Maka Yusuf pun dimasukkan ke penjara selama beberapa tahun, hasil dari sebuah konspirasi tingkat tinggi para penguasa. Sang menteri ingin menyelamatkan martabat keluarganya, dan Yusuflah tumbal dari konspirasi tersebut. Kisah episode ini memberikan pesan kuat kepada kita
bahwa kejayaan yang pada akhirnya nanti dicapai oleh Yusuf harus melewati rintangan-rintangan berat sebagai ujian kekuatan mental seorang nabi pilihan. Dan kekuatan yang sejati adalah saat kita bisa menahan diri dari dorongan nafsu yang melintas di hadapan kita, sebagaimana Yusuf yang pada dasarnya juga memiliki ketertarikan kepada Zulaikha yang dikenal sangat cantik, memilih menahan diri meskipun akhirnya penjara menjadi titik akhirnya. Sebagai seorang nabi dan keturunan dari nabi-nabi, Yusuf sangat paham bahwa saat dia memperturutkan nafsunya terhadap Zulaikha, maka kerusakan dan kehancuranlah yang akan ia dapatkan dalam hidupnya, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan penjara lebih baik baginya daripada bermaksiat memperturutkan nafsunya. Apa saja yang terjadi selama di penjara dan bagaimana kelanjutan kehidupan Yusuf di Mesir, insya Allah akan kita bahas hingga akhirnya pada bagian ketiga episode Nabi Yusuf ini selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab.